Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive atau Google Form yang ada tersedia di link podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 80. Wah, nggak kerasa kita udah di episode 80 kurang 20 episode lagi tuh udah memasuki episode 100 ya. Oh, Enif 100 harinya. Nggak 100 harinya kali ya, 100 episodenya ya. Aduh, bingung mau ngapain ya di episode 100 itu, mau ngasih giveaway juga nggak tahu giveaway apa gitu kan. Mau bikin tema dengan bingung aku mau ngapain juga ya di episode 100 ini. Tapi ya sebelumnya aku mau mengapresiasi banget buat teman-teman semua pendengar setia podcast kisah horor yang sudah mau menyempatkan waktu luangnya untuk mendengarkan suara jelekku ini ya di podcast kisah horor, mendengarkan cerita-cerita horor dari kiriman teman-teman semua. Apresiasi juga buat teman-teman semua yang sudah kirim ceritanya gitu ya. Tanpa kalian juga Tanpa kalian juga aku nggak bisa sampai sejauh ini untuk ngebacain cerita horor, untuk nemenin kalian di saat kalian lagi tidur atau mungkin lagi perjalanan atau mungkin ngedengerin sambil rame-rame sama temen-temennya, atau mungkin ngedengerin pas lagi galau-galaunya gitu kan, ditinggal sama pacar, diputusin sama pacarnya kayak aku gini kan, sekarang diputusin sama pacar aku. Ya Allah, sedih banget sebenarnya. Hari ini tuh aku sebenarnya lagi gak mood banget buat ngebacain cerita ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena udah tuntutan juga. Udah banyak banget yang kirim cerita dan udah waktunya juga untuk update cerita. Kalau nggak update nanti aku nggak dibayar, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus memberikan suatu penyajian yang terbaik untuk kalian semua gitu ya. Jadi harap maklum kalau mungkin di episode 80 ini agak kurang greget ya, karena beberapa hari ini aku dilanda kesedihan gitu. Ya, untuk someone aku yang lagi di sana, mungkin pasti dia ngedengerin podcast aku. Walaupun sebenarnya dia bilangnya enggak, tapi pasti ngedengerin secuil podcast aku. Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya kalau aku punya salah. Dan aku di sini masih nungguin kamu. Semoga aku bisa memperbaiki semuanya, walaupun kamu udah bosen dengan kata-kata aku untuk berubah. Tapi aku berusaha untuk jauh lebih baik lagi, untuk bisa memperbaiki hubungan kita dan bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tuh kan, ini podcast horor jadi ajang curcol masalah hati. Ya nggak apa-apa ya, nggak usah diprotes lo ya, nggak usah di DM, nggak usah pada protes kalau ada kata-kata aku
curcol dikit ya, masalah perasaan, masalah hati. Kalau kalian mau curhat-curhat masalah hati kalian, nanti aku mau bikin podcast masalah curahan hati, atau mungkin podcast untuk teman-teman yang lagi dilanda kesedihan. Bisa nanti kalian bisa langsung aja DM gimana menurut kalian kalau aku bikin podcast kayak gitu ya. Kirim aja ceritanya di DM seperti biasa. Nanti kalau emang iya nih ya, kalau iya aku pasti bikin kok. Ini kalau bikin tentang kesedihan atau curahan hati seseorang itu bebas. Mau ke curahan masalah keluarga, curahan hati masalah pacar, sahabat, teman, atau siapapun itu bebas. Temanya tentang apa aja, yang penting tentang kesedihan hati kita yang lagi ya membuat kita tuh lagi sedih gitu loh, bikin kita lagi galau gitu. Sama-sama lagi curhatnya. Siapa tahu kita bisa saling support satu sama lain, bisa saling bisa saling memberikan kritik dan saran satu sama lain, dan membuat kita membangun satu sama lain supaya kita jauh lebih semangat lagi, jauh lebih introspeksi diri lagi, jauh lebih memperbaiki apa kesalahan kita kayak gitu ya. Aduh, ini nggak pantas ini. Ini apaan ini? Ini bukan sesi untuk ajang curhat-curhatan, ini sesi horor, Ana. Horor. Ini horornya di mana kalau kamu curhat-curhatan masalah percintaan kayak gini, ya kan? Ya horornya karena diputusin sama pacar, itu horor banget itu. Melebihi ketemu sama kuntilanak 10 itu horornya. Beneran dah. Oke lah, langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Karena ini udah banyak banget orang yang udah kirim email. Aku tuh sampai sungkan banget kalau nggak ngebacain. Jadi kita langsung aja bacakan cerita pertama. Halo Kak Ana, perkenalkan nama aku Umarul Kak. Aku asal Lumajang. Ini ceritaku waktu dulu masih SMA sih, udah lama. Baru berani nge-share. Aku sekolah di tengah kota Lumajang. Aku mau kasih tahu dulu kalau rumahku di pelosok desa, ya nggak terlalu desa banget sih. 20 menitan dari jalan raya. Kalau dari sekolah sekitar 35 menitan lah. Kejadian ini terjadi di masa kelas 3 SMA menjelang kelulusan kurang lebihnya. Dari kelas 2 SMA aku sudah berani dulu sehabis kelas tidak pulang langsung. Jadi kebiasaan nongkrong di rumah temen. Nongkrong di rumah temen itu biasanya gegara wifi sih. Wifi. Bukan wifi ya. Bukan wifi. Di desaku, soalnya di desaku tuh susah sinyal banget. Jam 4 pulang sekolahku. Gimana sih ini kata-katanya dibolak-balik. Jam 4 sekolah. Jam 4 pulang sekolahanku, gitu ya. Tapi aku mulai berani pulang agak malam jam 6-an habis maghrib. Itu pun udah ditelepon sama ibu. Setiap minggunya aku mulai menaikkan jam pulangku sampai biasanya ibuku nyuruh aku nginep kalau sampai lebih dari jam 10 biasanya. Bukan apa karena jalan desaku emang sepi. Jadi yang ditakuti ibu itu begal. Dari jalan raya ke rumahku aja rumah masih bisa dihitung. Jadi kebun orang yang sering aku lewatin malah kalau pas jalan pulang. Fasilitas penerangan lampu jalan emang gak ada yang di desa. Jadi gelap banget. Aduh gimana sih ini kata-katanya, bingung deh. Pulang malam adalah kebiasaan aku sampai pada akhirnya kelas 3 SMA. Sudah biasa aku pulang malam melewati jalan gelap, sungai, kebun, kuburan, dan lain-lain. Pikiran untuk takut sama hantu pun udah gak ada. Karena di otakku, halah gak mungkin nakutin, aku udah biasa lewat sini. Begitu umpatan dari pikiran kalau lewat jalan-jalan yang katanya orang angker.
Jalan yang biasanya aku lewatin adalah jalan pintas, karena ini jalur terdekat dari jalan raya, dan udah biasa aku lewatin, meskipun jalannya agak tidak rata. Jadi kalau di jalan harus pelan-pelan. Tiap aku pulang, teman-temanku mesti nakutin. Tapi aku biasa aja, karena pikiranku udah biasa dilewati. Jadi hantunya ngerti gitu, hehehe. Pada suatu hari itu, aku melakukan kegiatan seperti biasa, YouTubean di rumah temanku, sampai lupa kalau waktu udah nunjukin jam 11 malam. Akhirnya aku bergegas untuk cepat pulang, karena yang aku takuti begal. Jalan pulang ngelewatin kuburan biasa aja, belum terjadi apa-apa. Yang katanya di kuburan itu, tetanggaku waktu belanja pagi motornya kayak ada yang narik dari belakang. Di tempat itu juga sering terjadi begal, jadi agak was-was lewat sana. Tapi beruntungnya gak ada apa-apa seperti biasa. Rumah-rumah yang jaraknya berjauhan sudah tutup dan mati lampu ya, karena memang di desa jam 8-an udah pada gelap mau tidur. Pada akhirnya di jalan yang menurun, kanan kiri kebun dan bambu yang menutupi jalan, aku melihat kakek-kakek yang berjalan kaki membawa celurit, dan saya perhatikan bajunya hitam. Semacam kayak adat Madura gitu, tapi udah kelihatan baju udah tua gitu. Karena aku kasihan ngelihatnya, sudah malam juga, jadi aku tawarin dia untuk saya antarkan ke rumahnya. Dia mengiyakan, tetapi dia ngomong gak jelas, yang gak bisa diartikan, tapi saya pura-pura dengar dan ngerti. Pas aku ngelewatin jembatan yang katanya omku di sana pernah mendengar kayak orang kejebur waktu dia pulang dari rumah sakit, tapi pas dilihat diterangin pakai lampu motor itu nggak ada apa-apa. Kakek tadi nepuk punggungku. Dia ngomong nggak jelas dan aku nggak ngerti. Ya udah aku berhentiin dan dia tiba-tiba turun dan tidak ngomong apa-apa. Dia turun ke arah sungai. Aku nggak memperhatikan lagi. Aku pulang bergegas. Di jalan pikiranku sudah mulai kacau. Sampai tiba di rumah ditunggu ibuku. Tidak biasanya ibuku menunggu. Biasanya sudah tidur. Dia tiba-tiba nanya, "Nggak apa-apa kan?" Sontak aku kaget. Tapi aku menjawab biasa aja, nggak apa-apa gitu. Aduh, gimana sih? Keesokan harinya aku beraniin cerita ke ibuku karena kayak ada yang ganjal gitu tentang kejadian semalam. Ibuku cerita kalau dia mimpi buruk, jadi kebangun malam itu. Dan ketika aku sebutin ciri-ciri kakek yang aku bonceng semalam, ibuku kaget. Kakek yang aku bonceng semalam itu sebenarnya udah meninggal 2 hari yang lalu gitu. Jadi aku emang gak tahu apa yang terjadi di desaku, karena aku emang jarang di rumah. Kaget banget, shock, dan lain-lain. Setelah kejadian itu, kalau sampai malam aku biasanya nginep di rumah temen. Dan gak berani balik lebih dari jam 9 malam. Oke. Ini, apa ya, sorry banget. Jadi agak bingung aku ngebacanya karena peletakannya tanda bacanya ini agak kurang rapi. Sehingga kan aku agak bingung untuk ngejeda-jedanya itu dari kalimat ini dijeda sampai mana itu aku agak bingung. Jadi agak kurang greget ya ceritanya. Tapi yang bisa aku ringkas ini ya ceritanya ya, bisa aku tangkap. Jadi ini siapa namanya tadi? Umarul itu ini kejadiannya sejak SMA. Jadi sejak kelas 2 SMA itu dia sering pulang malam gitu kan. Jadi pulang sekolah dia nggak langsung pulang, tapi nongkrong dulu di rumah temennya, mampir di rumahnya temennya untuk wifi-an buat nge-YouTube, main game dan lain-lain gitu loh. Jadi dia udah terbiasa pulang malam.
biasanya kalau pulang malam itu pulangnya kemalaman disuruh ibunya buat tidur di rumah temennya. Enak banget ya mamanya ya, nggak marah gitu loh. Terus meranjak di kelas 3 dia tuh udah biasa gitu loh kalau pulang malam lewat kuburan, kebun, apa segala macam. Nah pas dia pulang malam sekitar jam 11-an, ternyata dia itu ketemu sama kakek-kakek yang memakai baju serba hitam dan membawa celurit gitu loh. Ngeri kan buat celurit gitu. Kalau di Madura tuh rok carok itu nanti ya. Dan dia tuh kayak kasihan gitu ngeliat kakeknya jalan sendirian. Akhirnya dia inisiatif buat ngeboncengin, ngebarengin gitu loh. Tapi berhubung dia itu nggak jelas, nggak tahu kakeknya ngomong apa, jadi dia kayak pura-pura oh iya ngerti, oh iya kek nggih gitu kan. Nyampe jembatan, kakek itu minta berhenti, nggak ngomong apa-apa, langsung turun gitu kan ke jembatan. Pulang nyampe rumah, mamanya itu udah nungguin, khawatir gitu loh, sambil bilang nggak apa-apa kan. Terus si Umarul ini jawab, nggak apa-apa kok gitu. Baru besok paginya itu cerita dan mamanya itu bilang kalau dia itu kemarin itu kebangun gara-gara mimpi buruk gitu loh, ngimpiin si Umarul ini. Dan ternyata pas diceritain kejadian semalam sama si Umarul, ternyata kakek yang ditemuin itu adalah kakek yang udah meninggal 2 hari yang lalu, kayak gitu kan. Tapi kalau emang aku tuh pernah ya ke Lumajang. Waktu itu kebetulan ada acara nikahannya temenku ya. Jadi kita tuh kesana rame-rame gitu sama teman-teman kampus gitu ya. Emang sih lokasinya itu sepi banget dan gelap gitu loh. Karena tapi ini Lumajangnya ini yang arah ke Jember, arah yang ke Banyuwangi. Jadi kalau kalian yang pernah ke Lumajang atau mungkin yang pernah ke arah Banyuwangi pasti pernah ngelewatin jalan yang jalannya itu 1-2 jalur tapi sempit banget, tapi sering dilewatin truk-truk gede. Dan itu biasanya jalur sering terjadi kecelakaan. Itu gelap banget. Penerangan jalan itu ya, lampu jalan raya itu minim banget gitu loh. Jadi rawan banget buat kecelakaan. Kalau kalian pernah tahu lokasi ini pasti ngerti lah lokasinya kayak gimana ya. Karena pas waktu dulu itu kita jalan ke sana, kebetulan kan naik mobil temanku tuh. Tahun berapa ya, 2015 gak salah, waktu baru wisuda itu kan. Pas perjalanan balik itu kan malam, kebetulan sekitar jam 8 tuh kebetulan tuh ada kecelakaan cuy di area tersebut. Jadi jam 8 itu emang udah gelap banget, padahal itu juga jalan raya dan di satu sisi lain itu adalah jalan utama gitu loh, jalur utama untuk menuju ke arah Jember, Banyuwangi, Situbondo kayak gitu ya, Bondowoso. Jadi ya jalur-jalur kayak gini tuh yang jalur-jalur rawan, apalagi yang di pedesaan ya, karena di Surabaya ini nggak ada desa cuy. Sombong ya, nggak sih, emang kalau di Surabaya ini kan udah kota ya, udah penerangan di mana-mana gitu kan, ramai, padat penduduk aja tuh sering banyak begal, apalagi yang jarangan sepi ya, dalam arti lokasi yang emang udah sepi di jam sekian itu udah sepi banget, nggak rawan begal juga gitu loh, nakutin banget. Kalau nggak rawan begal ya rawan setan gitu kan, rawon setan itu di Surabaya enak gitu tapi mahal kayak gitu. Jadi buat kalian semua ini ya, kalau misalnya rumahnya di daerah pelosok atau mau kemana aja lah, kalau malam-malam janganlah kalian itu pergi kemana-mana. Kalau misalnya pulang kerja malam ya mampir dulu aja lah di rumah temennya, nggak usah pulang, nggak usah terlalu nekat, apalagi cewek ya. Karena di Surabaya kemarin akhir-akhir ini tuh banyak banget kejadian begal gitu ya, apalagi korbannya cewek. Yang kemarin itu di dekat rumah itu di daerah Pasar Turi, Pasar Loa itu kan areanya kan area sepi ya, rawan begal. Itu kemarin ada
cewek dibegal di sana itu, ditarik tasnya itu sampai dia jatuh, sampai aduh mukanya hancur kayak gitu ya. Jadi buat kalian semua berhati-hati aja lah. Kalaupun kalian mau pulang, usahakan rame-rame aja, jangan sendirian gitu loh. Terus safety juga ya, kalau misalnya pakai tasnya itu ditaruh di dalam jaket aja, jangan di luar jaket, takutnya nanti ditarik gitu kan. Habis itu safety juga pakai helm yang standar, jangan yang helm carglass yang kacanya kayak cembung-cembung kayak gitu, itu bahaya juga itu. Lalu apa lagi? Ya itulah pokoknya. Ya, lanjut dah, next kita ke cerita kedua ya. Terlalu banyak bernasehat aku malam ini. Next kita lanjut ke cerita kedua. Halo podcast kisah horor, namaku Tara. Aku tinggal di Jakarta Timur. Ini cerita pertamaku. Saat itu aku masih kelas 1 SMP. Saat itu aku bersama 3 orang temanku, Agus, Yusuf, dan Adit. Niatnya nanti malam mau begadang di luar rumah kita nih. Sebelumnya kami bermain PS dulu di rental PS dekat rumahku. Biasa main bola, main cup kita, World Cup maksudnya ya. Cup apaan sih? Winning ya? Winning 11 gitu. Gak ngerti anjir. Main dari setelah Isya, gak terasa sampai jam 11 malam. Lewat. Saat itu Yusuf bilang kalau dia ngantuk. Men, ngantuk nih aku. Ke masjid aja yuk, tidur-tiduran. Lalu aku bilang aja lu, kalah mulu alasan amat ngantuk. Haha, biasa ngeledek Yusuf. Gak menang-menang mainnya dia. Dan akhirnya kami selesai main jam 1 lewat kalau gak salah. Aku sedikit lupa. Ayo ke masjid tidur-tiduran, kata Agus. Tadi katanya lu kan ngantuk, Cup. Kami berempat akhirnya jalan tuh ke masjid. Waktu itu jalan ke arah masjid itu melewati kuburan keluarga gitu. Jadi gak terlalu banyak makamnya. Nah, saat di jalan ini nih, jalannya sepi banget. Waktu sebelum ke arah kuburan dari jauh kelihatan ada orang gitu. Makanya kami berempat santai aja. Sudah berani-beranikan lewat situ. Saat kami perhatikan orang itu kayak lagi ngegendong kain putih. Kami sih cuek aja. Orang nggak pikiran yang macem-macem. Saat semakin dekat kami lihat, makin jelas itu pocong yang lagi digendong oleh sosok nenek yang mukanya seram. Dari matanya keluar darah, mukanya juga hancur. Kami berempat diam ngeliatin. Aku pun bengong ngeliatnya. Badan kami gak bisa gerak. Dalam hati aku baca-baca ayat Al-Quran yang aku tahu. Sampai akhirnya Adit teriak, "Setan!" Kami pun bisa kabur akhirnya. Dan akhirnya malam itu kami bingung mau kemana. Sudah jam segini, pulang juga sudah pasti dikunci rumah. Akhirnya kami nongkrong di warung kopi menunggu pagi baru kami pulang. Dan kami masih kepikiran kejadian itu sampai sekarang. Pocong digendong sama nenek-nenek. Kuat ya ini nenek-neneknya ya, ngegendong pocong. Aneh. Nenek-nenek Hulk ini mah. Nenek-nenek sering fitness ini, makanya kuat banget ngegendong pocong. Pocongnya juga segede apa lagi ya. Gila, serem sih nih kalau misalnya kita ketemu ya sosok nenek-nenek ngegendong pocong. Gendong ini mas dalam arti kayak gimana? Gendong kayak gendong depan gini, dipopong gini, atau gendong belakang, atau gendong kayak anak kecil gitu, gimana ya? Nggak ngerti, nggak dijelasin nih gendongnya dalam bentuk kayak gimana.
Terus ini aku juga nggak tahu nih, kurang lengkap Jakarta Timurnya itu daerah mana gitu kan kejadiannya. Mungkin ini kan biasanya kalau cerita-cerita kayak gini tuh kayak cerita-cerita urban legendnya orang sana gitu loh. Cerita-cerita mitosnya orang sana pasti banyak banget yang pernah kejadian kayak gini kan di daerah Jakarta Timur. Karena kalau udah cerita kayak gini sosok sosok nenek ngegendong pocong itu pasti cerita yang udah nggak umum gitu loh. Keren ini mah. Nenek ngegendong pocong, kirain pocong ngegendong nenek. Tapi kalau pocong ngegendong nenek itu gimana? Kan tangannya diikat. Masa neneknya gelantongan gitu di pocong? Aduh. Ya gitulah pokoknya. Next kita ke cerita berikutnya aja ya. Masih kurang greget nih, belum menemukan cerita yang serem banget gitu, belum. Masih ya bi aja. Beda sama yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin sumpah itu bikin aku merinding banget itu. Oke, next cerita berikutnya adalah judulnya Nona Penjaga Rumah. Cerita ini terjadi saat saya masih kecil. Namun saya ingat benar kejadiannya. Apalagi ayah saya suka sekali flashback mengenai hal yang dulu pernah terjadi. Pada waktu itu tahun 2001, saya memiliki sebuah rumah yang bisa dibilang besar. Keluarga besar kami menempati rumah tersebut. Rumah tersebut berada di perumahan Prima Lingkar Jati Bening. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Bekasi tahu di mana letaknya. Sebenarnya banyak sekali cerita mistis yang ingin saya ceritakan. Mulai dari pintu kamar mandi yang sering diketuk ketika ayah atau keluarga yang lainnya sedang mandi. Dan yang paling di luar logika adalah di mana pada waktu itu kami sekeluarga pergi ke Subang untuk silaturahmi dengan saudara di sana. Rumah kosong. Semua pembantu pun ikut ke Subang. Penjaga kebun semua ikut serta. Dan setelah seminggu kami sekeluarga pergi, kami dikunjungi oleh saudara kami dari Bogor. Dia masuk, lalu duduk di ruang tamu. Pembantu saya pun datang membawa minum. Lalu saudara saya menyapa pembantu saya. Yeni ya? Ini keluarga pembantu ganti-ganti mulu ya. Kemarin si Aci, sekarang Yeni. Komentar saudara Bogor kami. Lalu tanteku menjawab, enggak teh, ini masih yang lama kok. Namanya juga bukan Yeni, tapi Ros. Lalu saudaraku bertanya, oh yang namanya Yeni yang mana? Emang ada berapa pembantu? Lalu saudaraku bertanya, dijawab lagi oleh tanteku. Yeni siapa sih teh? Kita cuma 3 dari dulu mah. Mang Aman, Bi Aci, sama Ros. Nih yang belum lama, baru setengah tahun. Saudaraku tertawa dan bilang, masa sih? Dan akhirnya tanteku menerpanya dengan beberapa pertanyaan. Kenapa sih emang? Yeni siapa? Tahu dari siapa pembantu kita namanya Yeni? Dengan santai saudaraku menjawab, kemarin seminggu yang lalu sebenarnya mau kesini. Tapi mau telepon dulu, takut pada pergi. Bener aja. Pas telepon si Yeni yang angkat. Katanya semua udah pada pergi. Ini saya Yeni, Bu, yang nungguin rumah ini. Oke. Dari situ tante aku mendorong-dorong tubuh saudara aku. Demi apa teh? Jawabnya kaget. Saudara aku sama kagetnya. Memang kenapa sih? Ada gak sih orang yang namanya Yeni? Tantaku menggeleng. Kita seminggu yang lalu pergi dan gak ada orang teh, sama sekali gak ada. Semua ikut. Teteh jangan bercanda atuh.
Lalu saudaraku pun bingung dan cuma bilang, "Demi Allah, Tan." Saat itu tanteku langsung heboh dan ketakutan sendiri. Dia tentu saja bilang ke ayahku, kakak yang paling tua. "Gak percaya. Kalau emang ada, coba sini tampakin," jawab ayahku dengan angkuh. Dan pada saat itu, ayahku berusaha memberanikan diri untuk menunjukkan bahwa Yeni itu tidaklah ada. Semalaman ayahku sengaja tidur di lantai 2. Info saja, lantai 2 di rumah kami tidak terpakai. Lantai itu hanya untuk cuci gosok dan ada 1 kamar pembantu. Namun semua pembantu tidur di kamar lantai 1 pada waktu itu. Selama masih sadar, ayahku tidak melihat penampakan apa-apa. Ketika tidur, barulah sosok Yeni itu datang ke dalam mimpi ayahku. Dengan baju gaun yang sangat panjang, dia menatap tajam ayahku dalam mimpinya. Dan ketika itu ayahku terbangun pukul 2 pagi dan mengucap istighfar karena Yeni benar-benar ada. Coba kamu tanya sama bapakmu, itu benar-benar Yeni apa enggak? Emangnya pas waktu ngimpi gitu si sosok tersebut bilang, "Namaku Yeni." "Hei, bapak, aku yang namanya Yeni. Kau mau apa coba?" Asa mau bilang gitu? Kan enggak tahu itu bapak lu kan. Itu namanya Yeni apa bukan? Siapa tahu si Mamang kek, apa si Maimunah kek, apa si Munaroh, kan nggak tahu bapaknya. Aneh kan? Tapi gimana sih ini? Perumahan Prima Lingkar Jati Bening. Nah ini loh yang rumahnya di perumahan Prima Lingkar Jati Bening. Pasti pernah tahu nih rumahnya di mana? Daerah Bekasi ya. Bekasi. Emang rumahnya gede-gede ya di sana ya? Aku nggak tahu ya. Kalau di sini yang rumah gede-gede itu di Citraland cuy. Wah gede-gedenya itu ngalang-ngalain istana. Coba rumahnya 10M, 15M, 2 triliun, 3 triliun. Wah duit semua apa itu? Kayak gitu. Tapi ini serem juga ya seandainya kalau itu, untung aja si tantenya itu maksudnya si saudaranya itu belum datang ke rumahnya, ibaratnya masih nelpon dulu ngecek terus ada yang ngangkat, padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Coba pas pada saat itu tuh nggak pakai telepon, langsung datang ke rumahnya, terus disamperin, dibukain pagar, dibukain pintu, dibikinin minum, dibikinin makan. Nah lo apa coba nanti yang diminum sama yang dimakan kalau nggak cacing sama air got kayak gitu kan? Kan nggak mungkin dibikinin steak, dibikinin spaghetti, orange juice atau apa-apa, nggak mungkin coy. Karena biasanya di film-film itu semua berubah menjadi hal-hal yang busuk. Uang bisa berubah menjadi daun, makanan bisa menjadi ulet, ya kan, mie jadi cacing kayak gitu. Wah gak bisa ngebayangin kalau itu mah. Tapi bisa loh ini kalau misalnya rumah, walaupun rumah itu segede gaban, tapi yang ditempatin cuma lantai bawah, sedangkan lantai atas itu gak pernah ditempatin, itu juga bisa jadi sarang mereka. Karena yang pertama juga jarang ditempatin, jarang ada manusia yang yang sering untuk singgah di sana, nempatin di lantai tersebut. Terus penerangan juga kurang, posisi juga lembab. Penerangan dalam arti lampu sama cahaya matahari, terus apalagi jarang dibersihin. Nah itu bisa jadi ya. Karena ini pengalaman aku sendiri cuy. Selama aku menempatin rumah aku sendiri di lantai atas sendirian, karena orang tuaku di lantai bawah, aku di lantai atas. Dan aku cuma nempatin ini kamar, di pojokan kiri sana itu adalah gudang yang notabene-nya sering gelap. Nah itu yang ternyata yang sering dulu itu gangguan-gangguan itu dari arah situ cuy.
gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya rumah yang sekiranya rumahnya itu punya gudang atau apa, coba dikasih penerangan. Minimal lampu-lampu kuning yang 5 watt itu nggak apa-apa, yang penting ada penerangan cuy. Kalau nggak ada penerangan itu takutnya nanti kalian dihantui tiap hari tiap malam, kan nggak enak gitu loh. Apalagi kan banyak banget tuh yang di mana itu postingan di YouTube itu biasanya di Ewing HD itu yang postingannya rumah YouTuber apa mungkin gangguan setan itu dari basement itu kan biasanya kan jarang dipakai. Biasanya kalau nggak dipakai gudang ya kalau nggak dipakai garasi tempat naruh mobil ya dipakai gudang gitu. Jadinya kan ya serem banget itu. Next kita lanjut ke cerita terakhir ya. Kita tambah cerita terakhir. Apa lagi ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ana. Aku mau cerita. Orang tuaku mempunyai 2 anak. Kakak perempuanku dan aku. Apa anjir? Sumpah ini barusan ada kayak ngelempar batu kecil ya di depan kamarku. Karena kedengeran banget kayak ada yang lempar kan keramik nih. Kayak ada yang lempar gitu. Loh, nanti aku gak berani dong ke kamar mandi. Males deh. Aku ini bisa dibilang cowok yang penakut ya. Hehehe. Nah, pada suatu malam di rumahku, lupa tepatnya hari apa. Papaku sedang ada keperluan di luar rumah bersama temannya. Jadi aku di rumah hanya dengan mama dan kakak perempuanku. Saat itu aku sedang berada di kamar tidurku di lantai 2. Rumahku bertingkat 2. Aku sedang enak-enaknya bermain game online di laptopku menggunakan headset. Tidak ada kejadian aneh saat itu. Hingga beberapa saat aku mendengar suara mamaku memanggilku dari arah kamarnya yang terletak di lantai 2 juga. Mamaku menyuruhku untuk ke kamarnya. Aku pun melepaskan headsetku dan pergi ke kamarnya. Saat sedang berjalan ke kamarnya, aku mendengar suara mamaku kembali memanggilku. Tetapi kali ini arahnya berbeda, yaitu dari arah lantai 1. Jantungku terasa berhenti berdetak. Apa itu anjir? Biasa aja lah. Aduh, oke, lanjut ya. Di sana, terakhir. Oke, jantungku terasa berhenti berdetak. Bagaimana bisa? Mamaku memanggilku dengan arah yang berbeda. Padahal aku hanya punya 1 mama. Merinding dan ketakutan menyelimutiku. Kemudian aku mendengar panggilan kakak perempuanku dari arah lantai 1. Akhirnya karena ada suara kakak perempuanku, keputusanku untuk menemui mamaku yang di lantai 1. Untuk menemui mamaku yang di lantai 1. Belum sampai situ kejadian mistis yang aku alami. Ketika aku sedang menyusuri tangga, aku mendengar suara tawa perempuan dari arah kamar mamaku. Aku sangat ketakutan saat itu, sehingga aku langsung berlari ke lantai 1. Dan syukurlah mama dan kakak perempuanku ada di bawah. Aku menceritakan kejadian itu pada mamaku. Mamaku bilang, mungkin kamu salah dengar. Sedangkan kakak perempuanku menertawakan aku. Akhirnya malam itu aku meminta tidur bersama mamaku karena aku begitu ketakutan. Ini, oh my god. Ending cerita ini sangat nyeremin maksudnya nyeremin ini. Dari tadi aku kayak ngedenger kayak ada yang ngelempar batu kerikil kecil gitu, batu-batu kecil gitu ya, dari arah kamar mandi
ke depan kamarku. Jadi kedengeran kan kayak dilempar itu, soalnya kan keramik nih, mantul gitu. Terus kayak ada yang bunyi-bunyi tek tek gitu di depan, cuma aku gak berani ke depan cuy. Aku mau gimana nanti ke kamar mandi cuy. Baru kali ini aku ketakutan banget ini. Ini nggak tahu ya kenapa ya, akhir-akhir ini setiap aku ngebacain podcast itu banyak banget gangguan-gangguan yang ada di rumah aku ya. Setiap aku ngebacain podcast. Tapi kalau di hari-hari biasa setelah aku nggak ngebacain podcast itu, nggak ngebacain cerita horor, nggak ngepodcast gitu ya maksudnya, itu biasa aja gitu loh, nggak ada gangguan. Mau ke kamar mandi it's okay, mau ngapain it's okay, nggak takut kayak gini. Tapi beberapa minggu atau bulan ini tuh kayak nggak kayak biasanya. Kalau dulu kan ngepodcast bi aja gitu loh, nggak ada gangguan dan nggak merinding kayak gini. Maksudnya nggak, ya merinding pasti, tapi nggak ada kayak gangguan yang kayak gini gitu loh. Aduh, gila nih mah, semakin lama semakin ekstrim ini. Apa mungkin efek dari openingku ya, pakai ketawa-ketawa gitu yang bikin ngundang mereka. Tapi kan ketawa aku nggak mirip banget, nggak mirip gitu loh kayak kuntilanak. Masa iya ngundang sih? Allah, aku dari tadi ngeliatin luar lagi. Soalnya ini pintu kan nggak begitu rapat nih, nutupnya agak sedikit terbuka. Aduh, parno deh. Yaudah deh, kayaknya udahan dulu aja lah ya. Oke ya, udahan aja. Jadi buat semua teman-teman yang punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ano Olive. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru ya. Dan jika kalian malas banget kirim cerita di email, kalian bisa langsung aja mampir ke Linktree yang ada di bio Instagram podcast kisah horor. Di situ nanti ada link untuk ke Google Form. Jadi tinggal ketik aja ceritanya apa, langsung submit atau kirim ya. Jangan lupa kasih judul supaya kita bisa tahu judulnya itu apa gitu loh. Biar kita tuh gak capek-capek mikir judul gitu ya. Oke? Karena keadaan sekarang udah mulai agak tidak kondusif gitu ya. Jadi saya menyudahi aja. Cari aman ya. Terima kasih udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 80. Nantikan episode ke-81. Bye-bye.